Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Makasih ini sudah berkunjung kembali. Tampil ya. Kemarin kami sudah mendapatkan jawaban tentang ziarah. Ya. Dan, kirim doa untuk para Amin. Wah, ini ada beberapa hal yang kami mau ketahui. Kami bertiga ini para pencari jawaban. Masya Allah. Para Selalu sudah Muhammad doa. Jawabannya bisa membuat kami tenang. Mencari Tuhan. Oh, masalah. Ini ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini viral pada anak muda. Kami mau memilih skala prioritas. Pertama adalah sebuah pasangan yang baru, kemudian juga kehidupannya ekonomi belum seberapa bagus, tetapi ada permintaan dari orang tuanya bahwa sebenarnya dia juga berkeinginan untuk dibantu oleh anaknya yang sudah bekerja, sudah menikah, itu sudah mempunyai keluarga, anaknya untuk membantu adiknya yang sedang sakit, itu kan ada keluarga. Kemudian ya pasangan yang baru itu juga mempunyai kebutuhan karena dia juga baru merangkak kehidupannya. Ya. Ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah dia bimbang, gitu kan ya. Kira-kira mana yang diprioritaskan, orang tua ataupun pasangan, gitu kan? Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Memang banyak hal dihadapi oleh anak-anak muda kita sekarang. Ada yang disebut dengan sandwich generation. Tahu sandwich kan ya? Tahu. Kenapa disebut generasi sandwich? Karena sandwich itu kan roti isi, di atas roti, di bawah roti, di tengah-tengahnya isinya dagingnya. Nah, anak-anak menyebut diri mereka itu sandwich generation. Di atas ada orang tua, di bawah ada anak-anak. Nah, kalau pasangan berarti itu rotinya lapis dua. Sandwichnya itu karena ada pasangan juga di antaranya. Nah, saya kira bapak-bapak ini sangat mengetahui jawabannya. Kira-kira kalau diminta memilih antara orang tua atau pasangan yang mana? Kalau yang sependek saya tahu Ya. ada pendapat bahwa menyatakan bahwa harus seimbang. Baik. Ya. 50-50 seimbang Ya, itu? Bukan kayak. Bukan. Jadi prioritas kayak gitulah. Seimbang. Jadi semuanya itu diperhatikan dengan skala kemampuan kita. Itu yang saya pernah dengar. Baik. Saya tidak sepenuhnya dapat menjawab karena kadang-kadang bergantung kebutuhan, situasi, dan kondisi. Kalaupun pertanyaan yang sama diarahkan pada saya, misalnya, bagi saya itu seperti pertanyaan tentang yang sering saya sampaikan pada anak-anak. Saya insya Allah tidak bingung kalau ada yang tanya, jawab tanpa dalil agama, pilih ayah atau ibu, begitu. Ayah atau ibu tanpa dalil agama ini. Kalau dalil agama kita sangat mengetahui ibumu, lalu ayahmu, gitu. Tanpa dalil agama saya akan mengatakan tetap pilih ibu. Mengapa? Karena ayah saya yang mengajarkan begitu. Karena kata bapak begitu. Nah, sebetulnya pertanyaan antara memilih pasangan atau orang tua dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu, kita sama-sama berproses supaya kedua hal ini tidak jadi pilihan. Begini, ada contoh. Suatu saat ada seorang anak datang pada saya, mengetahui bahwa ibunya yang selama ini mengasuh dia, ini tidak apa-apa bicaranya agak melebar dikit ya. Seperti kelok apa kalau di 9. Oh, kelok 9. 40. Wih, di mana kelok 40? Ada di sana juga. Oh, ada masuk. Oh, yang sudah. Yang sudah ya berkunjung ke kelok 40 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, hidupan rumah tangga itu keloknya lebih dari 40. Ya. Oh, gitu ya. Baik. Nah, ada anak datang dan menyampaikan bahwa ibu yang selama ini mengasuh dia ternyata bukan ibu kandungnya. Ada keluarga lain yang mungkin selama ini ya sebut nenek kah, ya sebut bibi kah, itu sebetulnya yang melahirkan dia. Nah, dia bimbang, gelisah, tentu ada kecewanya juga, datang pada saya. Saya bilang,
justru bersyukur. Kenapa? Karena sekarang kau punya dua ibu. Ada ibu yang melahirkan dan ada ibu yang membesarkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu itu. Mungkin pilihan yang sulit sehingga kemudian membuat kamu dititipkan, misalnya begitu. Dia bisa menerima lah. Masalah kemudian terjadi ketika Lebaran tiba. Mudik. Bulan puasa, Lebaran, mudik. Ibu yang selama ini mengasuh mengatakan, kau kan selama ini bersama ibu yang ngasuh nih, sekarang kau sudah tahu ibu kandungmu. Kalau bisa sekali lagi, ini yang terakhir, Lebaran itu sama ibu. Maksudnya nih ibu yang mengasuh. Kata ibu yang mengandung, kau kan dari awal dulu tuh Lebaran sudah sama ibu yang ngasuh. Sekarang ya sama ibu, maksudnya ibu yang melahirkan. Bingunglah dia, datang lagi. Dan saya bilang, kenapa harus kamu yang bingung? Kembalikan kepada kedua ibumu itu dan sampaikan apa adanya. Yaitu pada ibu yang ngasuh bilang, Bu, ibu saya yang di sana ingin saya Lebaran di sana. Bagaimana menurut ibu? Kenapa jadi kamu yang bingung? Kamu kan bingung karena mereka, kembalikan aja ke mereka. Dan pada ibu yang di sana juga bilang, Bu, ibu yang ngasuh minta saya di sini. Bagaimana menurut ibu? Begitu dikembalikan ke keduanya, ternyata dia datang lagi. Karena masing-masing bilang, ya sudah kamu di sana saja, gitu. Ya sudah kamu di sana saja. Maksud saya, pasangan atau orang tua. Kita bisa kembalikan pada keduanya. Artinya sebagai suami, mudah-mudahan kita bisa mengajak pasangan kita untuk tidak lagi menjadi dikotomi. Jadi ketika pasangan kita tidak membuat menjadi pilihan benar. Bahkan sebagai pasangan kita mudah-mudahan tidak sampai membuat pasangan kita mesti memilih antara kita dengan orang tuanya. Itu sudah sesuatu yang berat. Misalnya kemarin dalam satu khutbah nikah saya sampaikan, seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, dia tidak akan pernah dapat menggantikan kasih sayang ayahnya. Kita itu bukan menggantikan kasih sayang, tapi melanjutkan kasih sayang. Jadi pasangan yang baik, insya Allah pasangan yang tidak akan sampai membuat pasangannya mesti memilih antara dia dan orang tuanya, gitu. Kalau misalkan kita coba obrolkan kepada orang tua, misalnya ini sekedar bagi pengalaman ya. Ya. Kebetulan memang belum lama kan kami mempunyai dalam tanda kutip itu menantu. Masya Allah, selamat kan, ya. Artinya dia sudah mempunyai kewajiban begitu. Benar. Ada dalam tanda kutip kalau misalkan datang ke rumah misalkan begitu, itu kan kadang-kadang kan memberi. Padahal bagaimana? Memberi sesuatu. Siapanya? Menantu itu kan ya. Oke. Nah padahal kalau misalkan itu istri saya bilang, padahal nggak usah diganti-ganti, nggak usah memberi apa-apa ke sini, kedatangannya sudah cukup. Oke, ya. Nah, berarti kalau misalkan dia memprioritaskan itu, sebenarnya orang tua dalam tanda kutip ibu itu sebenarnya sudah rela. Apakah mungkin seandainya kalau misalkan itu kita diskusikan seperti itu, kebanyakan orang tua itu sebenarnya seperti itu ya mungkin? Ya bisa jadi, karena sebetulnya memang kedatangan itu membahagiakan. Ini contoh lainnya. Satu saat ada ibu dan anaknya datang. Waktu itu jelang Idul Kurban. Anaknya ini ingin berkurban atas nama ibunya. Ibunya bilang, saya kan masih hidup, saya masih bisa kurban sendiri. Saya tetap atas nama saya. Gitu. Saya bilang, Bu, putra ibu ini ingin berkhidmat. Jadi gini aja, putra ibu berkhidmat atas nama ibu, ibu berkhidmat atas nama putra ibu. Selesai, dua-duanya berkurban dan diberikan. Jadi kita berusaha untuk tidak menjadikan sebuah pilihan. Benar. Kita mencoba mencari yang kira-kira bisa sama-sama untuk. Betul, betul. Dan menurut saya mungkin orang tua ketika kita sampaikan, orang tua juga jadi sedih kalau lihat anaknya harus memilih antara dia dengan pasangannya. Orang tua itu akan berkata, ya udah kalau untuk pasanganmu saja nak. Mungkin ya, mungkin dirasakan oleh yang sudah bermantu. Kita punya inci satu.
punya incu. Ya, Masya Allah. Jadi Ya. kasih sayangnya beda. Oh gitu ya? Lebih kasih sayangnya sama incu. Oh, Masya Allah. Kalau misalnya nih, yang sudah punya incu harus memilih antara incu atau pasangan, yang mana? Selalu berat ke incu. Jadi begitu bertanya para pemirsa ini, kita berusaha untuk tidak membuat prioritas. Kalau misalnya kita bisa diskusikan, kelihatannya ya mudah-mudahan aja para orang tua itu legowo begitu ya. Betul. Nah, hanya ada satu riwayat dari baginda Nabi SAW yang dapat jadi pegangan kita semua, yaitu kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau memperlakukan, begitulah engkau akan diperlakukan. Kita sekarang mungkin sebagai anak, pada saatnya kita jadi orang tua. Kalau kita ingin anak kita memperlakukan kita bagaimana, perlakukanlah orang tua kita seperti kita ingin diperlakukan oleh anak kita nanti, gitu. Iya, jadi ke pasangan bisa diajarkan pengertian, karena sekarang kita muliakan orang tua, menghormati orang tua, mendahulukan orang tua. Saya misalnya kalau tadi dimintanya harus memilih, saya akan memilih orang tua. Dengan catatan kita mencoba mendiskusikan kepada pasangan kita supaya Betul, dengan berusaha untuk memahamkan bahwa mendahulukan orang tua, baik orang tua. Kan orang tua itu menurut baginda Nabi ada 3, yaitu yang melahirkan kita, dan yang kedua orang tua pasangan kita, itu orang tua kita. Memang kita sering menyebut dengan tambahan mertua, tapi sebetulnya itu orang tua kita. Karena itu saya agak sedikit bukan mempertanyakan. Misalnya pernah ada viral film Ipar Adalah Maut, ya viral kan ya, sempat nonton enggak? Belum. Nah, itu yang disebut ipar itu semuanya in-laws. Jadi laki-laki yang ipar, termasuk mertua itu masuk dalam kategori keluarga ipar. Masa disebut keluarga mertua juga adalah maut? Nah, itu sebetulnya yang kurang pas ya. Nah, ini ada suara-suara ya, alhamdulillah, di suara yang pedesaan begitu. Nah, jadi misalnya mendahulukan orang tua dengan memahamkan kepada pasangan kita, dan ini bagian dari nanti kita juga sebagai orang tua akan didahulukan oleh anak-anak kita. Yang kita dahulukan orang tua itu bukan hanya orang tua kita lahiriah, tapi juga adalah orang tua pasangan kita. Mertua itu memang orang tua. Yang Nabi sampaikan, orang tua itu 3, orang tua yang melahirkan, orang tua pasanganmu, dan guru-gurumu. Nah, itu orang tua kita yang ketiga, begitu. baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Para pencari jawaban. Masya Allah. Satu. Wah, makasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Kiai, mau nanya ini Kiai. Bagaimana kalau kita melaksanakan pernikahan sesudah 10 Muharram? Masya Allah.